Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini di hari Senin, 2 hari menjelang tahun baru di tanggal 30 Desember 2024. Kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan hari ini ada satu tema menarik yang akan kita bahas pada program Jambi Bicara sore hari ini, yakni strategi mewujudkan badan publik yang informatif. Seperti yang kita ketahui bahwa good governance ini memang penting sekali untuk diwujudkan. Dan salah satu upayanya adalah penyediaan informasi publik yang akurat, faktual, dan juga transparan. Dan dalam mendukung badan publik yang informatif ini, Komisi Informasi Provinsi Jambi juga beberapa waktu yang lalu telah memberikan apresiasi kepada sejumlah instansi atas dedikasi dan juga setiap program yang sudah dilaksanakan dalam menjaga informatifnya informasi yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya ini ada Inspektorat dan juga pemerintah Kota Jambi. Lalu seperti apa strategi yang dilaksanakan oleh dua badan publik ini dan juga bagaimana upaya penilaian baik itu monitoring dan juga evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi. Selengkapnya kita bahas di Jambi Bicara dan kami juga sudah mengundang ada 3 narasumber sebenarnya yang sudah kami hadirkan di TVRI Jambi, namun satu narasumber masih dalam perjalanan untuk menuju ke studio TVRI Jambi. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu, di sebelah saya adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Bapak Ahmad Taufik Helmi. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berjumpa kembali Pak ya. Siap. Iya, berarti saya ketemu Pak Helmi ini tidak hanya di studio, tapi di luar studio pun juga sering ketemu Pak Helmi. Siap. Iya, aktivitasnya gimana hari ini Pak? Alhamdulillah cukup sejuk hari ini. Cukup sejuk Pak ya. Ini ada kegiatan kah tahun baru nanti Pak? Kebetulan tadi pagi kami juga dialog lab di RRI. RRI apa namanya terkait dengan tema yang sama juga, tapi badan publiknya lain. Tadi itu kategori kepala desa sama BUMD tadi, Direktur PDAM terutamanya. Kalau hari ini yang provinsi dan juga kota Pak ya? Iya, hari ini adalah apa namanya perangkat daerah provinsi yang paling informatif sama pemerintah kabupaten kota yang informatif ya. Dua-duanya ini mempunyai nilai tertinggi Pak ya? Iya. Baiklah, terima kasih Pak Taufik sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Di sebelah Pak Taufik pemirsa kami juga sudah mengundang Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Bapak Haji Agus Herianto. Selamat sore Pak Agus. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Agus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini biasanya ada beberapa pegawai mungkin yang cuti akhir tahun Pak. Bapak nggak cuti Pak ya? Nggak ya? Nggak bisa cuti Pak ya? Nggak bisa cuti kita. Gimana aktivitasnya hari ini, lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Dari pagi kita melaksanakan tugas seperti biasa, melakukan ekspos hasil pengawasan sampai tadi jam 15. Dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kondisinya agak sejuk. Betul, alhamdulillah. tapi tetap semangat Pak ya? Tetap semangat. Baiklah, terima kasih Pak Agus Herianto sudah bergabung bersama kami. Dan nanti kami juga akan mengundang ada satu perwakilan dari pemerintah Kota Jambi, yakni Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Bapak Abu Bakar, yang saat ini masih dalam perjalanan untuk dapat berbincang bersama kami, akan membahas tema yang sudah kami sajikan. Dan kami juga nanti akan mengajak pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, Anda juga bisa berinteraktif bersama kami. Anda bisa menghubungi nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Baik, saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Taufik izin, Pak Taufik. Jadi Pak Agus ini adalah Kepala Inspektorat Provinsi Jambi yang dimana Inspektorat ini adalah OPD informatif nilai tertinggi pada kategori OPD pemerintah Provinsi Jambi. Nah, tentu ada sejumlah strategi yang sudah dilakukan oleh Inspektorat sehingga memang penilaian ini secara terarah dan juga terukur sudah dilakukan oleh Komisi Informasi. Lalu seberapa penting sebenarnya Pak Agus ini melihat kita dapat menjaga keterbukaan informasi sehingga informasi ini memang benar-benar dapat transparan, akurat dan juga faktual disampaikan kepada masyarakat Pak Agus? Ya, makasih Bang Amsol. Jadi beberapa waktu yang lalu Inspektorat juga dilakukan monitoring dan evaluasi termasuk penilaian terhadap keterbukaan informasi publik yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat. Dalam hal ini dapat saya jelaskan bahwa Inspektorat itu adalah aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi di bawah pemerintah Provinsi Jambi. Jadi di setiap pemerintahan tetap harus ada aparat pengawasan internal pemerintahnya masing-masing, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Berkaitan dengan seberapa pentingnya keterbukaan informasi,
Jadi menurut hemat kami sangat-sangat penting. Ini bisa berdampak langsung keterbukaan informasi ini untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik. Bagi kami sendiri, khususnya di pengawasan, antara lain bisa meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Jadi dengan keterbukaan publik, masyarakat memahami, mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dan juga hasilnya seperti apa. Nah, yang kedua, di bidang kami juga pengawasan bisa mencegah terjadinya indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Karena masyarakat tahu nih bahwa akan dibangun apa tahun ini, di mana, siapa yang melaksanakan, anggarannya berapa. Nah, ini masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk menyampaikan ke pemerintah bahwa ada persoalan terhadap pembangunan A, di mana, siapa yang menyelenggarakan. Nah, itu antara lain keterbukaan informasi ini yang kami rasakan sangat penting untuk diterapkan di seluruh lapisan pemerintahan. Itu menurut kami. Jadi tidak hanya internal pemerintah saja Pak ya, tapi juga bisa sampai ke masyarakat. Dan nanti masyarakat juga bisa memberikan arah rekomendasi juga mungkin Pak ya. Bagaimana kebijakan yang nanti bisa dijalankan oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Baik, saya ke Pak Taufik, sebenarnya urgensi dari keterbukaan informasi publik itu saat ini itu seperti apa Pak di Jambi Pak? Baik, terima kasih Bang Amsel. Yang pertama yang ingin saya jelaskan bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Perlu saya jelaskan biar badan publik tidak ada ada juga yang menanya apa sih alasan Komisi Informasi melakukan kegiatan monitoring. Nah, di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa keterbukaan informasi publik itu ada yang namanya badan publik. Badan publik ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan lainnya yang tugas dan fungsinya melakukan penyelenggaraan negara yang anggarannya berasal dari APBN atau APBD ataupun organisasi non pemerintah yang mendapatkan sumbangan dari masyarakat atau bantuan luar negeri. Nah, dalam hal ini disinilah peran tadi OPD ini sebagai badan publik. Badan publik ini ada badan publik negara, kemudian ada badan publik yang non negara. Kalau yang negara ini itu tadi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN. Kemudian yang non negara itu ada partai politik. Partai politik sama dengan organisasi-organisasi masyarakat, LSM, NGO yang mendapat bantuan dari negara ataupun bantuan dari luar negeri ataupun bantuan dari SERAR, itu semuanya bisa dikategorikan sebagai badan publik. Nah, badan publik ini harus juga mempunyai kewajiban. Apa kewajiban badan publik? Karena kita badan publik kan tadi yang dimaksud dengan badan publik itu adalah menggunakan anggaran negara. Salah satu kewajibannya untuk menyediakan, kemudian memberikan informasi yang dia miliki. Namanya informasi publik. Informasi yang mereka simpan, mereka kelola itu harus diberikan kepada masyarakat. Lantas berikutnya informasi ini harus juga akurat, benar dan tidak menyesatkan. Itu pada poin kedua. Kemudian berikutnya itu adalah untuk melaksanakan itu, maka badan publik ini tadi, OPD kemudian atau lembaga lainnya, ada yang punya kewajiban lagi untuk menunjuk yang namanya PPID. PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau sebutan lainnya di setiap OPD masing-masing, setiap badan publik masing-masing. Kemudian berikutnya juga berkewajiban untuk menyampaikan terkait dengan informasi, daftar informasi publik. Daftar informasi publik ini
itu nanti pada pasal 9 itu dijelaskan bahwa ada informasi yang berkala, kemudian ada informasi yang serta-merta, kemudian ada informasi setiap saat. Nah, ini yang yang harus disampaikan oleh badan publik tadi ke masyarakat, ke publik. Kemudian selanjutnya badan publik ini juga punya hak. Jadi jangan kita berpikir bahwa dengan keterbukaan informasi ini badan publik itu ditelanjangi, tidak. Badan publik ini juga punya hak. Yang pertama haknya untuk menolak informasi yang dikecualikan. Ya, itu jadi badan publik, kalau ada masyarakat atau publik meminta informasi yang dikecualikan, itu badan publiknya berhak untuk menolak, tidak memberikan informasi tersebut. Apa contohnya? Informasi terkait dengan yang membahayakan keamanan negara, kemudian dengan persaingan usaha yang tidak sehat, kemudian dengan data pribadi, kemudian informasi terkait jabatan. Tapi bukan proses lelang jabatan ya, informasi terkait rahasia-rahasia pribadi. Kemudian badan publik juga berhak menolak informasi yang belum didokumentasikan atau belum dikuasai. Katakanlah informasi pemeriksaan kalau seperti di inspektorat terkait dengan salah satu OPD yang diperiksa. Nah, itu kan hasil pemeriksaan itu yang dikuasai oleh inspektorat. Belum tentu OPD tersebut bisa menyampaikan ke publik. Iya, jadi belum ada rilis resminya seperti itu ya. Kemudian yang banyak terjadi selama ini di kami ini di Komisi Informasi terkait dengan informasi berkala. Jadi informasi berkala ini badan publik itu wajib menyampaikan minimal 6 bulan sekali. Harus diupdate. Contohnya terkait dengan kegiatan-kegiatan, kemudian kinerjanya, kemudian profil, kemudian terakhir terkait dengan laporan keuangan. Ini mungkin nanti ada kaitan. Baik. Jadi memang harus diupdate 6 bulan sekali ya, dan harus dilaporkan ya supaya tahu juga. Dan ini juga berimbas juga kepada informasi yang sampai ke masyarakat juga. Baik, saya langsung ke Pak Abu Bakar nih, Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi yang sudah bergabung bersama kami. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya sibuk sepertinya, Pak ya? Biasa, Pak ya? Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu untuk pemerintah Kota Jambi, di mana pemerintah Kota Jambi ini sebagai badan publik kategori perangkat daerah kabupaten kota informatif nilai tertinggi. Ini 4 kali berturut-turut ya, Pak Taufik ya? Untuk pemerintah Kota Jambi ya. Nah, lalu seperti apa konsistensi dari pemerintah Kota Jambi untuk tetap menjaga keterbukaan informasi publik selama ini, Pak Abu Bakar? Sebetulnya makasih Komisi Informasi ya. Jadi kami banyak dapat input dari Komisi Informasi. Karena sejak dimulainya Monef itu semakin hari semakin banyak perubahan. Makanya kemudian dari pertama dan keempat itu adalah sebuah proses yang dinamika yang terjadi dalam bagaimana badan publik memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian kalau ditanya bagaimana konsistensi itu bisa terjadi, yang pertama adalah komitmen. Jadi komitmen kepala daerah, pimpinan daerah itu penting sekali. Jadi misalnya Kota Jambi itu kita punya regulasi tentang PPID. Itu kan harus ada peraturan wali kota. Ada perwalnya, perwal nomor 17 tahun 2017. Kemudian juga ada keputusan wali kota Jambi tentang tadi yang Pak Ketua sampaikan, ada informasi yang dikecualikan, misalnya ada DIK itu harus dibuat keputusan wali kotanya. Jadi kita buat. Kemudian juga ada misalnya pembentukan PPID pembantu. Nah, bagaimana PPID pembantu itu bisa ada di semua instansi di Pemkot Jambi. Itu semua adalah regulasi. Nah, kalau bicara regulasi tentu itu bicara komitmen kepala daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita kemudian mengadvokasi teman-teman, menjelaskan bahwa tugas kita itu tidak hanya penyelenggaraan pembangunan, tidak hanya melaksanakan pelayanan publik, tapi juga bagaimana kita menginformasikan tugas-tugas pelayanan publik itu kepada masyarakat. Karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi itu. Karena prinsipnya keterbukaan informasi publik itu adalah bagaimana itu bisa berjalan, karena itu adalah salah satu tujuan dari tata kelola pemerintahan yang bersih. Good governance itu. Jadi good governance itu salah satunya itu. Dan makanya prinsip keterbukaan itu yang harus ada di sebuah pemerintahan. Oleh karena itu komitmen yang kuat itulah kemudian membuat konsistensi Pemkot sehingga kemudian kami berhasil meraih
predikat yang disebutkan itu. Menyinergikannya dengan sumber daya manusia yang mungkin bisa saja berganti setiap tahunnya seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kan semua itu ada regulasinya, ada sistemnya. Jadi sepanjang sistemnya kuat, kemudian aturan yang pondasi yang kita buat itu kuat, siapapun pejabatnya tentu akan bisa melaksanakan tugas-tugas itu. Karena itu memang diseminasi, transformasi, knowledge kepada pegawai-pegawai kita itu penting, khususnya pengambil kebijakan, kepala perangkat daerah itu penting. Jadi kalau mereka sudah tahu bahwa ini adalah bagian daripada tata kelola pemerintahan yang bersih, good governance, tentu itu menjadi suatu kewajiban bagi semua kepala perangkat daerah. Oke, Pak Agus, kalau Pak Agus di inspektorat seperti apa? Apakah juga sama memiliki kebijakan dan juga langkah strategi seperti pemerintah Kota Jambi, atau mungkin ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan Pak Agus terhadap menjaga keterbukaan informasi publik ini, Pak Agus? Iya, pada dasarnya sama. Jadi kalau di inspektorat itu ada PPID, jadi pembantu ya, PPID pembantu inspektorat. Dan itu kita buatkan payung hukumnya, kita tetapkan dengan keputusan inspektur, dan melaksanakan kegiatan beraktivitas seperti biasa berkala. Makanya di inspektorat itu Pak Amsul, alhamdulillah, karena intinya kan informasi itu ada dua, kalau menurut saya itu manusia dan teknologi, berarti surplus. Nah, di kita memang tidak ada persoalan untuk itu, gitu loh. Kami terus memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk selalu menyampaikan informasi, baik itu yang kepemilikan internal. Kita juga punya aplikasi dalam bentuk transformasi digital terhadap pelaksanaan tindak lanjut, juga melaksanakan aplikasi yang dibuat oleh KPK dan kita selaku pengelola sebagai perpanjangan tangan. Antara lain Jaga ID. Jaga ID itu untuk masyarakat silakan melapor. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik. Apakah ada kendala, ada persoalan. Whistleblowing system juga begitu. Itu untuk pengaduan tentang apakah ada tindakan koruptif dari penyelenggara. Nah, termasuk juga dari kementerian-kementerian lain. Nah, kita sebagai pelaksana di daerah itu terus mengkomunikasikan, menginformasikan. Bahkan kontinuitas ke depan kita juga himbau kawan-kawan untuk transformasi digital untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Baik. Secara berkala. Nanti disampaikan mengikuti perkembangan teknologi juga saat ini, Pak, ya. Apalagi tahun 2025 ini sepertinya tantangannya juga cukup kompleks sepertinya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami bersama 3 orang narasumber yang sudah bergabung. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi Bicara dan kita masih membahas tema kita hari ini, strategi mewujudkan Badan Publik Informatif. Kami juga masih akan turut mengundang Anda untuk berpartisipasi pada perbincangan kami sore hari ini. Anda bisa bergabung interaktif di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Saya ke Pak Taufik kembali. Pak Taufik tadi sudah menyampaikan ada kegiatan monitoring dan juga evaluasi. Sebenarnya apa saja sih yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi ini, dan juga sampai dengan pemberian penghargaan ini kepada sejumlah instansi ataupun badan publik untuk kategori informatif ini, Pak Taufik? Ya, jadi gini, Mas Samsul. Jadi sebenarnya tugas utama dari Komisi Informasi ini kalau di undang-undang itu adalah menyelesaikan sengketa informasi publik dan menetapkan standar layanan informasi publik. Nah, turunan dari inilah di Perki itu disebutkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa Komisi Informasi di pasal 59 itu dijelaskan bahwa Komisi Informasi punya kewajiban untuk melakukan kegiatan yang namanya kegiatan monitoring dan evaluasi kepada badan publik. Baik.
dan itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Apa tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai untuk melihat sejauh mana kepatuhan badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Berikutnya disebutkan bahwa yang kita nilai itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama memang kita berbasis kuesioner, memberikan kuesioner secara online kepada badan publik, kemudian ada passwordnya dan di teknisnya. Kemudian setelah pengisian tersebut, tahun ini ada 215 yang kami undang. Itu ada lembaga vertikal provinsi, kemudian ada lembaga vertikal kabupaten kota, Bawaslu, KPU, dan BPS. Kemudian ada perangkat daerah provinsi, itu ada 35 yang kami undang. Kemudian 11 kabupaten kota, PPID. 11 kabupaten kota, kemudian ada kategori BUMD. BUMD ini PDAM. PDAM itu seharusnya 11, tapi Tanjung Jabung Timur belum menjadi PDAM, masih UPTD, PUPR kalau nggak salah, Perkim. Jadi kalau BUMD itu ada 11 jadinya, termasuk salah satunya Bank Jambi juga kita undang. Kemudian SMA, SMK kita undang juga, kemudian pemerintah desa kita undang untuk dari kegiatan yang kita lakukan ini, yang lolos ke tahap 2 itu hanya 77 badan publik. Terdiri dari lembaga vertikal itu ada 17, kemudian vertikal kabupaten kota itu ada 28, kemudian perangkat daerah provinsi dari 35 itu ada 16. Dari 16 itu 13 informatif, kemudian 3 menuju informatif, kemudian 2 cukup informatif. Ini untuk OPD provinsi, dan memang dari 35 itu masih ada 3 yang kurang informatif, kemudian masih ada 15 OPD provinsi yang tidak informatif. Ya, itu. Jadi tidak hanya kategori informatif saja ya, ternyata juga ada kurang, menuju, cukup, dan juga tidak informatif. Nah, ini berarti untuk yang spesifikasi paling bawah adalah tidak informatif. Nah, biasanya apa yang ditemui di badan publik tersebut sehingga dinyatakan tidak informatif? Sebenarnya idealnya dia mengisi dulu, mengisi kuesioner yang kita berikan. Tapi persoalannya kalau kami lihat dari tahun-tahun sebelumnya memang ada beberapa data yang tidak mereka miliki terkait dokumen-dokumen pendukung. Kan kita punya dokumen pendukung ini untuk kuesioner-kuesioner, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Itu yang agak sulit didapatkan, tapi beberapa kabupaten kemarin sudah saya sampaikan juga kepada yang paling susah itu kan ada salah satu pertanyaan terkait dengan proyek strategis kepala daerah. Itu kalau untuk di kabupaten kota. Begitu juga untuk DOPD, itu ada pertanyaan-pertanyaan itu. Itu yang agak sulit hari ini. Mungkin nanti Pak Inspektur bisa terkait dengan itu, terkait dengan informasi atau dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Baiklah. Ini bisa jadi suatu kendala yang dihadapi oleh badan publik untuk melengkapinya ya. Ya, kemudian yang kedua tetap yang disampaikan oleh Pak Kadiskominfo Kota tadi, bahwa yang pertama itu adalah komitmen. Komitmen siapa? Ya kalau OPD provinsi jelas komitmen gubernurnya. Nah, untuk Provinsi Jambi ini Desember yang lalu itu semua kepala dinas, semua kepala OPD di tingkat provinsi itu telah melakukan penandatangan fakta integritas Desember yang lalu loh, untuk keterbukaan informasi dan satu data waktu itu ya, Pak Agus ya. Tapi ternyata tidak dijalani juga oleh sebagian OPD pelaksananya. OPD pembantu, PPID pembantu, kan gubernurnya sudah oke nih, sudah buat ini ya, kita sepakat di depan gubernur ini, di depan kepala daerah bahwa kepala daerahnya sudah komit, tapi ternyata kepala OPD-OPD-nya masih belum juga melaksanakan itu dengan baik. Itu mungkin makanya yang awalnya itu memang komitmen kepala dinasnya, komitmen badan publiknya, dan bupati, dan sampai ke desa. Berarti memang butuh komitmen dan juga konsistensi dari kepalanya juga ya, yang bisa diteruskan juga kepada yang ada di level bawahnya, seperti itu. Baik,
sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung ya sore hari ini ya. Kita mau sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Selamat sore juga, Ahmad Solihin Pak Yudi dari Telanai. Baik, suaranya agak sedikit beda nih Pak Yudi. Karena dingin. Ya, karena cuaca dingin kali ya. Mungkin agak beda ya. Iya. 2 hari lagi. Betul. Pengaruh. Ya, Karena apa yang mau umur disampaikan bertambah Pak? nih. Silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Baik, makasih, kita tinggalkan dulu. Kita coba untuk menanggapi nih. Ya, pertama yang saya hormati, sebenarnya di dalam informasi tadi Ibu Sri Purwaningsih hadir, tapi akhirnya diwakili oleh Bapak Haji Abu Bakar, Iya. Komdiji Kota Jambi yang saya hormati. Memang Ibu Sri Purwaningsih ini agak sedikit tidak terbuka dia kan. Tidak pernah dia hadir TVRI diundang. Ada apa kan? Tolong disampaikan aja. Yang kedua, yang ketiga ya, ada Bapak Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Bapak Haji Agus Rianto SH ya, Inspektur. Dan ada sahabat saya Ahmad Taufik Helmi, Siapa? SPM, MMED. Wah, ini panjang sekali. Mohon maaf kalau salah saya menyebutkannya. Ketua KIP Provinsi Jambi. Mungkin hampir habis masa jabatan. Mudah-mudahan terpilih lagi. Amin, amin. Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 14 2008 ini bukan barang baru, Pak. Ya kan? Bukan barang baru. Bayangkan kita hitung 2008 diundangkan. Sampai hari ini. Ya kan? Seperti keluhan Pak Taufik tadi. Jadi dalam undang-undang itu sendiri kalau kita baca ada pada badan publik sudah dibahas oleh Pak Taufik tadi, pemerintah, legislatif, eksekutif, BUMN, BUMD, pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Nah, objeknya adalah masyarakat publik, itu juga ada di dalam undang. Justru itu di era digital ini menurut saya tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Justru itu ada apa sebenarnya? Ya kan ketinggalan sekali kalau masih Undang-Undang 14 2008 KIP ini di bawah kolong. Bukan malah diinformasikan ke masyarakat, pemerintah itu. Jadi bingung saya. Justru itu pertanyaannya berat sekali. Ada apa sebenarnya? Kalau satu program pemerintah kepentingan rakyat, dia ditutupi. Berarti uangnya itu untuk penyelenggara itu kan? Itu saja kesimpulannya. Harus terbuka, masyarakat tahu. Nah, oke, saya lanjutkan. Sebenarnya kalau kecuali juga ada kecuali dalam Undang-Undang 2008 itu kalau kita baca. Yang tidak boleh terbuka itu misalnya kata Bung Taufik rahasia negara, rahasia jabatan. Ada yang tertutup atau terbuka. Yang terbuka juga Undang-Undang 14 2008 itu. Misalnya untuk masyarakat publik yang mempunyai KTP berhak mendapatkan informasi dan dari badan publik berupa program kerja untuk masyarakat. Nah itu yang dikerjakan itu. Nah itu kalau tutupi apa berarti badan publiknya menginginkan uang di situ. Itu saja sumber pendapatan pendanaannya berapa, jumlah pendanaannya, termasuk hasil audit. Nah ini bukan saya yang ngomong, buka aja undang-undangnya, Undang 14 2008 itu. Di Google bisa kok. Jadi masih banyak pertanyaan berat di pemerintah ini dengan undang-undang KIP itu. Mau dia pemerintah itu membatalkan undang-undang itu? Saya rasa itu yang jadi persoalan. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, tahun 2025, Prabowo pun sudah tegas untuk menggali PAD yang ada dan mengurangi kebocoran-kebocoran, menyumbat kebocoran-kebocoran, tidak ada lagi jalan dinas, luar negeri dan Pak Yudi, sebagainya. pertanyaannya Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Informasi publik. Jadi pertanyaan terakhir adalah di mana masyarakat mendapatkan informasi dari badan publik itu sesuai Undang-Undang 14 tahun 2008 itu. Jadi tolong itu transparan di sini tempatnya sehingga masyarakat jelas kerjasama KIP itu dengan pemerintah atau badan publik lainnya. Baik. Jadi tolonglah, artinya sudah eranya Pak Bapak-Bapak dari pemerintahan, jangan lagi lah ditutup-tutupi. Itu saja. Seperti TVRI itu luar biasa, hasil auditnya transparan, dia mendapatkan penghargaan. Jadi tidak ada sama sekali tutup-tutup di dalam program TVRI. Iya, baik dari Pak Jambi. Yudi. Itu contoh. Pak Yudi. Dia kan juga mendapatkan anugerah dari KIP Jambi. Iya. Jadi contoh itu ada. Tapi kita masih tidak memberikan contoh bagi badan publik lainnya. Mudah-mudahan tahun 2005 ini
menuruti apa yang ada dalam Undang-Undang 14 2008. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kritis sekali Pak Yudi ya pada sore hari ini, dan tadi ada satu poin yang disampaikan bagaimana akses dari masyarakat supaya bisa mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan juga memang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Contohnya tadi masyarakat yang berusia 17 tahun yang mendapatkan informasi terkait dengan pekerjaan dan beberapa hal lain yang disampaikan oleh Pak Yudi. Mungkin dari Kepala Dinas Kominfo terlebih dahulu Pak, seperti apa Pak Bapak menanggapinya Pak untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap sejumlah informasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Jambi Pak? Ya, prinsipnya kalau melihat keterbukaan informasi publik itu, kami melihatnya ada transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas publik. Jadi dengan terbukanya informasi publik itu justru sebetulnya melahirkan transparansi. Adanya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu udah pasti. Yeah. Yang kedua, kita juga membuka ruang masyarakat untuk berpartisipasi. Karena dengan terbukanya informasi publik, masyarakat akan tahu, oh misalnya contoh, kita ada musrenbang, ada e-budgeting misalnya, ada e-planning misalnya. Nah di situ kan masyarakat bisa berpartisipasi. Jadi sebetulnya informasi publik yang terbuka itu manfaatnya bagi kita, satu tadi menimbulkan kepercayaan publik kepada pemerintahan. Kedua, akses masyarakat kepada pembangunan itu akan semakin tinggi. Karena masyarakat tahu di mana mereka akan beraktivitas, mereka akan berkontribusi seperti apa dengan terbukanya informasi publik. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi bagi kami di pemerintah Kota Jambi, keterbukaan informasi publik itu menguntungkan. Karena satu tadi adanya transparansi, adanya akuntabilitas, kemudian memunculkan aksesibilitas publik terhadap informasi. Seperti itu. Oke, peningkatan teknologi juga dilaksanakan Pak? Kami mengadopsi dua prinsip ya. Satu secara konvensional. Jadi di kami di PPID utama di Pemkot Jambi itu, kami juga menyediakan informasi yang bisa diakses publik secara manual. Jadi masyarakat bisa langsung mendatangi Sekretariat PPID yang ada di Geraha Siginjai di lantai 4 di Kominfo. Kemudian juga bisa mengakses portal kami. Jadi kami juga punya aplikasi secara online. Jadi publik bisa meminta atau mengajukan permohonan informasi publik melalui aplikasi PPID kami. Di PPID itu juga ada portal yang menyediakan informasi publik Pemkot Jambi, termasuk juga misalnya realisasi anggaran, APBD, itu kita tempatkan di situ karena itu tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Bisa disebarluaskan juga. Jadi ada secara yang manual, juga ada yang secara berbasis teknologi informasi. Baik, dua step yang disediakan juga Pak ya, agar masyarakat bisa dapat memperbarui informasinya. Saya ke Pak Agus sekarang. Pak Agus, komitmennya agar tetap memperbarui informasi yang relevan. Selanjutnya, tadi kan disampaikan juga ada informasi yang dikecualikan. Nah, dari Inspektorat mungkin apa nih informasi yang dikecualikan tadi? Dan juga seperti apa nih Pak untuk menjaga tetap memberikan dan juga memperbarui informasi yang relevan kepada masyarakat Pak? Ya, terima kasih Bang Afsal. Sekaligus tadi menanggapi Pak Yudi ya. Yang berkaitan dengan Undang-Undangnya 2008 sampai hari ini belum optimal pelaksanaan KIP. Tadi disampaikan Pak Ketua bahwa ada 15 OPD yang tidak informatif. Jadi kami sudah punya komitmen Pak di dalam melakukan pembinaan pengawasan nanti ke OPD yang bersangkutan untuk memasukkan kriteria Undang-Undang KIP tadi 14/2008 ke daftar materi pemeriksaan. Sehingga ada dasar hukum yang lebih kuat lagi untuk mendorong keterbukaan informasi publik terhadap 15 OPD. Sehingga untuk tahun depan penilaiannya nggak ada lagi tuh yang tidak informatif. Seluruh perangkat daerah provinsi khususnya itu harus informatif. Nah, keterkaitan dengan teknologi informasi dan terus mengikuti perkembangan zaman itu sudah kita lakukan Pak. Jadi kita selalu membangun kerjasama khususnya di bidang pengawasan itu untuk peningkatan kompetensi APIP. Jadi ada 2 APIP di kita itu, aparat pengawasan internal itu auditor dan pejabat pengawas. Nah kita kerjasama selama ini sudah baik dengan BP Pusdiklat Was BPKP, dengan Bandiklat BPKRI di Jakarta, termasuk Bandiklat Kemendagri.
Jadi pelaksanaan pengawasan pun sudah menggunakan sistem digitalisasi. Nah, tinggal lagi mungkin yang terkait dengan pertanyaan Pak Amsol tadi, apakah termasuk ke dalam kriteria yang dikecualikan, memang betul. Hasil pengawasan, tapi proses itu yang kita susun sekarang, kita akan mintakan keputusan gubernur. Proses yang dimintakan oleh masyarakat, misalnya masyarakat ngadu nih, apakah aduannya diproses, ditindaklanjuti, itu mungkin dapat diakses melalui websitenya kita, maupun websitenya jambiprov.go.id. Jadi kita akan sampaikan di situ bahwa prosesnya sudah kita tindaklanjuti, tetapi hasilnya memang tidak boleh kita sampaikan. Itu adalah informasi yang dikecualikan. Tapi insya Allah dalam 2025 terus akan kita tingkatkan terus informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini dilaksanakan, dan sampai sejauh mana prestasi yang sudah ditorehkan inspektorat untuk membantu tercapainya visi misi gubernur. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jambi Bicara, dan kita masih membahas tema kita pada sore hari ini, yakni strategi mewujudkan badan publik informatif. Dan kita kembali melanjutkan perbincangan. Sekarang saya ke Pak Taufik kembali. Pak Taufik, tadi memang ada beberapa kriteria informatif sampai dengan tidak informatif. Lalu ada pembinaankah yang dilakukan oleh Komisi Informasi agar yang tidak informatif tadi pada tahun 2025 bisa menjadi informatif, Pak Taufik? Memang mulai dari tahun kemarin khusus kepada sebelum ini memang belum pernah dilakukan. Kita begitu selesai Monep kemudian kasih penghargaan, tapi tidak kita beri rekomendasi. Nah, mulai dari tahun kemarin itu sudah kita buat rekomendasinya. Oke, ada rekomendasi khusus baik. Untuk 35 perangkat daerah provinsi. Kalau nilainya 39 contoh, atau nilai 2 kami sampaikan, dan kami sampaikan langsung suratnya ke Pak Gubernur dan ke Sekda sama ke Ketua DPR. Itu terkait dengan rekomendasi dan hasil Monep yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Biar bukan kami punya niat untuk macam-macam, tidak, tapi biar tersampaikan dengan kepala daerah bahwa ini loh persoalannya. Ternyata kepala daerahnya sudah komit terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi, perangkat yang lainnya belum melaksanakan. Begitu juga dengan kepada PPID utama. 11 kabupaten kota pada awal tahun lalu, hasil yang 2023 kami sampaikan di awal 2024. Kami buat nilai kemudian rekomendasi yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah semua bupati dan wali kota termasuk wali kota Jambi, setelah kita bagikan ada beberapa yang tidak tersampaikan oleh PPID utama. Jadi PPID utama ini kan Dinas Kominfo, tapi atasan PPID itu adalah Sekda. Nah, begitu kami sampaikan dengan bupati, malah bupatinya bilang, ini mudah nih, masa ini tidak bisa kamu lakukan, kata dia. Bahkan ada salah satu bupati yang bilang, kita akan masukkan ke IKU-nya nanti. Indeks kinerja utama, kemudian ada pengaruhnya nanti ke TPP ya. Ada salah satu bupati yang mengusulkan itu. Artinya apa? Sebenarnya kawan-kawan kepala daerah ini juga komit dengan keterbukaan informasi publik hari ini. Kemudian ada salah satu kabupaten itu dulu peringkat 3 terakhir. Sekarang meningkat. Sekarang peringkat 3, terbaik 3. Terbaik 3 ya. Batanghari. Itu kita berikan dia melakukan pembinaan lah. Kita sampaikan ini termasuk dia melakukan kerjasama atau studi banding ke kota Jambi. Nah, ini kan satu hal yang bagus ini sebenarnya. Kalau mau keterbukaan informasi, ya mohon maaf, kalau untuk keterbukaan informasi tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Kawan-kawan yang di tingkat kabupaten kota itu PPID utama bisa ke kota Jambi kita belajar gitu kan. Kemudian itu yang kami lakukan, dan tahun ini akan kami sampaikan juga, tapi menunggu bupatinya terpilih
definitif mungkin, biar ada sinergi antara yang kita sampaikan dengan kepala daerah yang baru. Itu yang kami lakukan. Dan provinsi, alhamdulillah gitu juga tahun yang lalu itu perangkat provinsi itu cuma 3 yang informatif. Alhamdulillah tahun ini sudah 13, ada peningkatan. Dan kami sampaikan, ini gimana Ketua? Kok nilai kami cuma 39 gitu kan? Apa yang harus kami lakukan? Ya kami lakukan sesuai dengan yang ada di kuesioner. Kemudian standar layanan informasi publik itu ada di Perki nomor 1 tahun 2021. Ikuti aja itu. Karena nilai kuesioner itu 80% dari itu indikatornya yang kita lakukan. Itu. Jadi penting ya, satu keberhasilan yang mungkin diraih oleh satu OPD ini juga bisa mungkin menginfluence kepada badan publik lainnya supaya sama-sama bisa meningkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Kalau di provinsi udah 2 tahun inspektorat, kemudian di sosial dukcapil. Kalau inspektorat memang tahun kemarin cukup informatif, tahun sebelumnya informatif. Memang bersamaan dengan kegiatan bus KPK ya waktu itu di tahun yang lalu. Nah terkait dengan informasi yang dikecualikan, memang di informasi yang berkala itu kan ada 3. Informasi terkait dengan badan publik, profil badan publik, apa tugas tusi dan kegiatan. Kemudian terkait dengan kinerja. Kemudian yang terakhir itu ringkasan, ringkasan laporan keuangan. Nah, ini yang sering disengketakan di Komisi Informasi. Sebenarnya kalau laporan keuangan itu yang telah diperiksa oleh BPK atau inspektorat. Itu yang boleh diminta kepada publik. Tapi kalau belum diaudit oleh BPK atau inspektorat itu tidak boleh disampaikan. Tapi kalau kegiatannya yang ditanyakan Pak Yudi tadi boleh, berapa anggarannya, kemudian berapa volumenya, kemudian ada informasi serta-mertanya. Apa contoh informasi serta-merta? Katakan orang di kota ini bikin drainase yang besar-besar. Contoh informasi yang terkait dengan keamanan ketertiban umum itu harus disampaikan. Jangan sampai orang berkendaraan masuk ke jalan itu. Nah, informasi ini harus disampaikan oleh badan publik itu. Terkait dengan itu namanya informasi serta-merta. Terkait dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Iya. Tadi menyinggung sedikit terkait dengan sengketa informasi. Jadi selama tahun 2024 ini seperti apa Pak perjalanannya untuk sengketa informasi di Jambi? Kami ada 16 sengketa yang kami terima, dan tanggal 3 besok terakhir kami bacakan putusan. Itu terkait badan publik macam-macam, termasuk Kota Jambi juga ada yang dilaporkan ke kami. Kemudian terakhir ini kemarin SMA di Aksa. Kemudian Pemprov pun ada juga yang dilaporkan. Memang kalau terkait dengan sengketa karena kita lembaga mandiri, untuk saat ini itu ada 16. Kalau tahun kemarin itu ada 13 OPD. Jadi kalau kita kalkulasikan ada sekitar 1 setiap bulannya sengketa informasi yang kita selesaikan. Dan macam-macam, ada juga BUMN, kemudian lembaga vertikal yang dilaporkan dengan kami. Tapi kami tetap insya Allah selama ini melakukan di kita itu kalau memang informasi yang diminta itu adalah informasi publik, maka ada proses mediasi dulu. Tapi kalau informasi dikecualikan, itu kami langsung adjudikasi. Ada juga yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan itu juga boleh diminta oleh masyarakat, yang disampaikan Pak Yudi tadi, ketika masyarakat itu punya kepentingan terhadap informasi itu. Itu bisa dibuka, walaupun OPD-nya atau badan publiknya sudah menganggap bahwa itu informasi yang dikecualikan. Ada pergubnya atau ada perwakonya, tapi ketika masyarakat itu punya kepentingan dengan informasi itu, bisa sidang di Komisi Informasi, dan Komisi Informasi memerintahkan untuk membuka minta informasi terkait dengan hal tersebut. Contohnya kemarin ada terkait dengan informasi sertifikat tanah itu semua tertutup itu kalau di PPN itu. Tapi ketika si A ini punya sertifikat, si B punya sertifikat, dua-duanya punya kepentingan. Ketika punya kepentingan, maka kami sebagai majelis komisioner akan memeriksa itu. Nanti kalau informasi dikecualikan, kami langsung pemeriksaan setempat ke BPN-nya gitu. Apakah orang si A ini punya kepentingan enggak terhadap sertifikat ini atau warkah ini? Ketika dia punya kepentingan, walaupun itu tertutup, dikecualikan, bisa kami minta itu dibuka dan diberikan
disampaikan ke pemohon informasi. Oke, baik. Saya ke Pak Kadis untuk mencegah sengketa informasi. Mungkin ada monef internalkah yang dilakukan antar OPD yang ada di pemerintah Kota Jambi, lalu seperti apa juga mungkin dukungan antar OPD supaya bisa tetap menjaga konsistensi dan juga komitmen untuk menjaga keterbukaan informasi ini, Pak? Iya. Makasih Bung Amsal. Kita sudah membuat SOP ya. Jadi ketika ada permintaan informasi dari masyarakat, perangkat daerah atau badan publik itu wajib untuk menyampaikannya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, mereka bisa berkoordinasi dengan PPID utama. Karena perangkat daerah itu kan PPID pembantu. Nah, mereka menyampaikan kepada kami untuk kemudian bersama dengan PPID utama menyampaikan informasi publik itu. Sepanjang sesuai dengan undang-undang itu tidak dikecualikan, maka serta-merta kita bisa sampaikan informasi itu. Nah, kemudian andai kata kemudian memunculkan sengketa informasi, maka kita PPID utama bersama dengan tim yang dibentuk akan membantu advokasinya di Komisi Informasi, misal terjadi sengketa informasi. Jadi biasanya kita dengan bagian hukum Setda Kota Jambi, itu tim diantaranya tim yang mengadvokasi ketika kemudian terjadi sengketa informasi. Seperti itu polanya. Oke, berarti terus dijalankan Pak ya, pola tadi Pak ya. Baik, kalau di inspektorat Pak, gimana Pak dengan OPD-OPD lain yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi Pak? Ya, hampir sama. Jadi kita juga dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo untuk memberikan informasi. Jadi yang sifatnya tadi dikecualikan harus dikomunikasikan dulu, apakah diperkenankan. Namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ketika pihak-pihak yang membutuhkan informasi itu memiliki kepentingan, memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, OPD terkait harus menyampaikan informasi tersebut. Nah, itu harapan kita memang teman-teman OPD juga berkoordinasi intens, terus bisa memilih informasi yang disampaikan ke publik. Oke, tadi disampaikan juga ada 3 OPD yang kurang informatif dan juga ada 15 OPD yang tidak informatif. Nah, mungkin ada dukungan Pak untuk OPD tadi Pak, gimana Pak Agus? Jadi izin Pak Ketua, nanti saya minta hasil monepnya Pak, rekomendasi kita apa, dan dalam waktu dekat beberapa OPD itu akan kita upayakan kita panggil dan kita support. Karena keterbukaan informasi rasanya biayanya nggak besar-besar amat kok gitu loh. Dengan HP sekarang sudah bisa menginformasikan gitu loh kan. Lebih simpel lagi, bisa, Pak, ya ruangnya kapanpun, dimanapun bisa gitu loh. Nanti kita dorong Pak terhadap beberapa OPD tadi, insya Allah kerjasama ini akan terus kita tingkatkan sehingga memang Pemprov adalah pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi. Karena Pak Gubernur sudah mencanangkan komitmen tinggi dan diharapkan seluruh perangkatnya juga melaksanakan hal yang sama. Saya kira gitu. Baiklah, kita karena sudah mepet waktunya, jadi langsung saja Pak Taufik ini memberikan closing statement, mungkin penegasan kembali kepada badan publik seperti apa supaya tetap menjaga amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 ini seperti apa Pak? Yang perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya keterbukaan informasi publik ini tadi bukan untuk Komisi Informasi, tapi sesungguhnya untuk badan publik itu sendiri, menjaga badan publik itu melindungi, karena itu tadi ada informasi yang bisa disampaikan dan ada juga informasi tidak bisa disampaikan. Kemudian informasi yang rasanya itu jika disampaikan itu lebih besar mudaratnya, itu bisa dikunci, namanya uji konsekuensi. Itu memang dilakukan oleh pimpinannya, pimpinan kepala daerah itu. Kalau Jambi Bapak Si Gubernur, kemudian dibentuk tim penyelesaian sengketa itu tadi. Jadi selama ini jadi kelemahan juga, ketika ada sengketa itu malah PPD utamanya tidak tahu. Ya kan, kalau yang punya tim sengketa itu Kabupaten Tanjung Jambung Timur, dan alhamdulillah kota sudah bentuk juga SK. Itu setiap sengketa KKI itu langsung ada tim sengketanya, kabak hukumnya pasti muncul, gitu. Itu jadi keterbukaan informasi, mari kita wujud bersama-sama. Sesungguhnya tidak untuk Komisi Informasi, tapi untuk badan publik itu sendiri. Dan saya sampaikan juga, ada Pak Inspektur di sini, bahwa kalau kami melihat hari ini keterbukaan informasi itu adalah awal dari penindakan korupsi, pencegahan dari korupsi, hulunya gitu. Kalau di kampung saya itu di Bungo itu,
Kalau airnya sudah keruh di hulunya, di muaranya akan keruh. Makanya kalau dari awal kita sudah transparan, telah terbuka dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk pengawasan, insya Allah korupsi akan bisa berkurang. Oke. Terima kasih. Sekarang saya ke Pak Agus, closing statementnya seperti apa? Mungkin juga ada strategi 2025, Pak. Silakan, Pak. Jadi saya berharap teman-teman OPD memiliki komitmen bersama untuk keterbukaan informasi publik. Saya sampaikan di awal tadi, ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas kita kepada masyarakat, karena Rp1 pun penggunaan anggaran itu harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat ingin mengetahui uang yang mereka berikan ke negara itu dimagun untuk apa dan siapa yang menikmatinya, gitu loh. Jadi pembangunan itu sebesar-besarnya harus dinikmati oleh kemakmuran rakyat. Mari kita komitmen bersama untuk terus menjaga informasi yang kita sampaikan yang sesuai dengan persyaratannya harus update sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya rasa itu, Bung. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Abu Bakar, silakan, Pak. Ya, bagi kami keterbukaan informasi publik itu ada transparansi, ada akuntabilitas, dan ada aksesibilitas. Dan itu tadi dikatakan Pak Ketua tadi, justru itu menguntungkan kita. Karena dengan terbukanya informasi, itu memberikan kesempatan kepada publik untuk menguji sebatas mana program pemerintah itu bisa berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian itu juga akan dengan sendirinya meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Jadi rasa kepercayaan publik itu akan semakin meningkat ketika informasi publik bisa diakses dengan baik oleh masyarakat. Jadi sebetulnya menguntungkan kita. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Bapak Abu Bakar atas kehadiran. Terima kasih Pak Abu. Terima kasih juga Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Bapak Agus Herianto. Terima kasih juga Kepala Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Bapak Ahmad Taufik Helmi. Terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini, memberikan pencerahan juga bagaimana untuk menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dan pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dalam Dialog Jambi Bicara sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dialog kami pada sore hari ini, dan semoga setiap badan publik yang ada di Provinsi Jambi juga dapat selalu bersinergi dan juga berkolaborasi untuk tetap menjaga kepercayaan dalam menyebarluaskan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.